Suara suamiku terdengar penuh kemenangan di seberang telepon, mengabarkan kematian ayahku karena kecelakaan dan klaim sepihak atas seluruh harta warisan. Dia tidak tahu, saat ini aku sedang menahan tawa sambil menatap ayahku yang duduk santai di sebelahku, menyesap teh hangatnya dengan tenang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang menggantung di ruang tengah rumah kami, yang megah namun terasa begitu dingin. Namaku Alina. Banyak orang di luar sana yang mungkin iri melihat kehidupanku. Sebagai putri tunggal dari Pak Handoko, seorang konglomerat properti yang namanya disegani di seluruh negeri, aku hidup bergelimang harta sejak lahir. Ditambah lagi, aku memiliki suami seperti Bram. Pria yang tampan, cerdas, dan dikenal sebagai pebisnis muda yang tangan dinginnya mampu mengembangkan perusahaan ayahku menjadi lebih besar lagi dalam waktu singkat. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding tebal rumah mewah ini. Pernikahan kami, yang baru berjalan 3 tahun, rasanya sudah seperti mayat hidup. Indah di luar, busuk di dalam. Alina, dasimu miring. Suara bariton itu terdengar datar, tanpa emosi. Aku tersentak dari lamunanku dan menoleh. Bram sedang berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan setelan jas mahalnya yang licin tanpa celah. Dia tidak melangkah mendekat untuk membenarkan dasiku atau sekadar mengecup keningku seperti suami pada umumnya. Dia hanya memberi perintah, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. "Maaf, Mas," jawabku pelan sambil merapikan penampilanku. Aku adalah wanita yang dianggap lemah. Setidaknya, itulah label yang ditempelkan dunia, dan suamiku, kepadaku. Karena aku tidak pernah terjun langsung ke dunia bisnis yang kejam, dan karena aku selalu menuruti apa kata ayah dan suamiku, mereka mengira aku adalah boneka porselen yang tidak tahu apa-apa. Pagi itu, suasana sarapan berlangsung hening seperti biasanya. Hanya suara denting sendok beradu dengan piring porselen yang memecah kesunyian. Bram duduk di ujung meja, matanya tidak pernah lepas dari tablet di tangannya, memeriksa grafik saham dan laporan keuangan perusahaan ayahku. "Ayah akan datang makan malam hari ini?" tanyaku mencoba memecahkan kebekuan. Bram menghela napas panjang, seolah pertanyaanku adalah gangguan terbesar dalam hidupnya. Tanpa menoleh, dia menjawab, "Ya, Pak Handoko bilang dia ingin bicara soal proyek di Kalimantan." Kondisinya semakin memburuk, tapi keras kepalanya tidak pernah hilang. Seharusnya dia istirahat saja dan menyerahkan semuanya padaku secara total. Ada nada ketidaksabaran yang kental dalam suaranya. Akhir-akhir ini, setiap kali Bram membicarakan ayah, nadanya selalu penuh iritasi. Ambisinya untuk menguasai kursi kepemimpinan semakin tidak bisa disembunyikan. "Mas, ayah itu sedang sakit. Wajar kalau dia khawatir dengan perusahaan yang dibangunnya dari nol," belaku pelan. Bram akhirnya meletakkan tabletnya dengan kasar. Tatapannya tajam menusuk mataku. "Justru karena dia sakit, Alina, dia sudah tua, pikun, dan terlalu sentimental. Keputusannya mulai tidak rasional. Kamu tahu berapa banyak kerugian yang hampir kita alami karena dia menolak investor asing bulan lalu? Kalau bukan karena aku yang membereskannya di belakang layar, perusahaan itu sudah goyah." Aku menunduk, tidak berani membantah. Namun, hatiku mencelos. Aku tahu ayahku. Ayah mungkin tua dan sakit-sakitan, tapi insting bisnisnya tidak pernah tumpul. Jika ayah menolak investor, pasti ada alasan kuat di baliknya. Malam harinya, ayah datang. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Namun, sorot matanya masih menyala, tajam mengamati sekeliling. Saat makan malam, aku melihat ketegangan yang nyata antara suamiku dan ayahku. "Bram," suara ayah terdengar parau namun tegas. "Aku melihat laporan keuangan bulan ini. Ada pengeluaran besar untuk vendor yang tidak aku kenal. PT Sejahtera Abadi? Sejak kapan kita bekerja sama dengan mereka?" Bram tersedak air minumnya sedikit, namun dengan cepat menguasai diri. Dia menyeka mulutnya dengan serbet, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Itu vendor baru untuk suplai material, Pak. Harganya jauh lebih kompetitif.
Aku sudah melakukan audit internal, semuanya aman. Ayah menyipitkan matanya. Audit internal oleh timmu? Aku ingin auditor independen yang memeriksanya minggu depan. Suasana meja makan seketika berubah mencekam. Aku melihat rahang Bram mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol, tanda dia sedang menahan amarah yang luar biasa. Papa tidak percaya padaku? Tanya Bram dengan nada rendah yang berbahaya. Aku sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan waktu bersama istriku demi perusahaan Papa. Dan ini balasan Papa? Mencurigaiku menggelapkan dana? Aku tidak menuduh, aku hanya berhati-hati. Itu prinsip bisnis. Bram, jawab ayah tenang, meski tangannya gemetar saat memegang gelas. Setelah makan malam yang kaku itu, Bram langsung masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu. Aku menemani ayah duduk di teras belakang. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan sedikit rasa gerah di hatiku. Alina, panggil ayah lirih. Ya, Yah. Aku menggenggam tangan keriputnya. Jaga dirimu baik-baik. Bram, dia berubah. Atau mungkin, dia memang seperti ini sejak awal dan kita yang terlalu buta. Bisik ayah. Matanya menerawang jauh ke depan. Ayah merasa ada yang tidak beres. Firasat ayah buruk sekali. Beberapa dokumen penting di brankas kantor sepertinya pernah dipindahkan. Ayah curiga Bram sedang merencanakan sesuatu dengan pengacara pribadinya, bukan pengacara perusahaan. Jantungku berdegup kencang. Maksud ayah? Bram ingin mengambil alih perusahaan? Lebih dari itu, nak, keserakahan bisa membuat manusia melakukan hal gila. Kalau terjadi sesuatu pada ayah, kamu harus janji satu hal. Jangan pernah percaya pada air mata Bram. Jadilah kuat. Warisan itu bukan sekadar uang, tapi harga diri keluarga kita. Obrolan kami terhenti ketika pintu kaca teras terbuka. Bram muncul dengan wajah yang sudah kembali, topeng, ramahnya. Pak, sudah malam. Sopir sudah siap mengantar Papa pulang. Papa harus istirahat, besok kan jadwal terapi, kata Bram. Suaranya terdengar begitu perhatian, sangat kontras dengan kemarahannya tadi. Perubahan sikap yang begitu cepat ini justru membuat bulu kuduku meremang. Malam itu, setelah ayah pulang, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memunggungi Bram. Pikiranku berkecamuk. Apa benar suamiku sendiri berniat jahat pada keluargaku? Apa benar pria yang berjanji di altar suci itu, kini berubah menjadi serigala berbulu domba? Samar-samar, di tengah malam buta saat Bram mengira aku sudah terlelap, aku mendengarnya menelepon seseorang di balkon kamar. Suaranya berbisik, tapi di keheningan malam, aku bisa menangkap potongan kalimatnya. Ya, orang tua itu semakin curiga, kita tidak bisa menunggu audit minggu depan, lakukan sesuai rencana B, pastikan bersih. Darahku berdesir hebat. Rencana B? Bersih? Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti mimpi buruk. Aku memejamkan mata erat-erat, menahan air mata yang hendak tumpah. Malam itu, aku menyadari bahwa aku sedang tidur di sebelah musuh. Pernikahan ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang bertahan hidup. Dan aku, Alina yang dianggap lemah ini, harus mulai membuka mata lebar-lebar sebelum semuanya terlambat. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, namun kesibukan sudah terlihat di halaman rumah kami. Hari ini adalah hari di mana ayah dijadwalkan untuk pergi ke villa pribadi kami di daerah pegunungan yang sepi, untuk menjalani terapi pernapasan intensif. Dokter menyarankan udara bersih dan ketenangan total, untuk memulihkan paru-parunya yang semakin lemah. Aku sedang sibuk memasukkan beberapa pakaian ganti ayah ke dalam tas koper kecil, ketika Bram masuk ke kamar tamu tempat ayah menginap semalam. Wajah Bram tampak segar, terlalu segar untuk seseorang yang semalam kasakusuk menelepon dengan nada mencurigakan. Sayang, biar aku saja yang angkat tasnya, ujar Bram sigap mengambil alih koper dari tanganku. Terima kasih, Mas, jawabku singkat. Aku berusaha keras menyembunyikan getaran dalam suaraku. Kami berjalan menuju ruang tengah di mana ayah sudah duduk menunggu. Pak Ujang, sopir pribadi kepercayaan ayah yang sudah bekerja selama 20 tahun, sudah bersiap di samping mobil sedan hitam milik ayah. Namun, tiba-tiba Bram mengangkat tangannya, memberikan isyarat berhenti pada Pak Ujang. Pak Ujang, Bapak tidak perlu mengantar hari ini, kata Bram dengan suara lantang. Pak Ujang tampak bingung,
begitu juga aku. Tapi, Den Bram, biasanya saya yang selalu mengantar Bapak. Saya sudah hafal jalan menuju villa, lagi pula kondisi jalan ke sana kan curam. Justru itu, potong Bram cepat. Dia berjalan mendekati ayah dan berlutut di hadapan kursi roda ayah, berakting layaknya menantu paling berbakti sedunia. Pak, hari ini aku ingin mengantar Papa sendiri. Anggap saja ini sebagai bentuk permintaan maafku soal ketegangan di meja makan kemarin. Aku ingin kita punya waktu berdua di perjalanan, bicara dari hati ke hati sebagai ayah dan anak. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Ayah menatap Bram dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada keraguan di sana. Kau sibuk, Bram. Perusahaan butuh kamu. Perusahaan bisa jalan sendiri sehari 2 hari, Pak. Tapi kesehatan Papa dan hubungan kita lebih penting. Lagi pula, aku sudah menyuruh Pak Ujang libur hari ini. Kasihan dia sudah bekerja tanpa henti. Alasan Bram begitu licin, sulit untuk dibantah tanpa terlihat seperti orang jahat. Hatiku menjerit. Alarm bahaya di kepalaku berbunyi nyaring. Jangan biarkan dia pergi sendiri dengan Bram. Teriak batinku. Potongan percakapan, rencana B, dan pastikan bersih, kembali terngiang. Mas, selaku memberanikan diri. Kenapa tidak Pak Ujang saja yang menyetir? Dan kamu duduk menemani ayah di belakang? Kamu kan capek kalau harus menyetir sendiri ke pegunungan. Bram menoleh padaku, tatapannya dingin meski bibirnya tersenyum. Dia mencengkeram bahuku, sedikit terlalu keras. Alina, sayang. Kamu tidak percaya pada kemampuan menyetir suamimu? Aku ingin momen privat dengan Papa. Kalau ada sopir, rasanya canggung. Kamu mengerti kan? Cengkeraman itu terasa mengintimidasi. Bram sedang menekanku secara halus. Dia menggunakan manipulasi emosional agar aku tidak bisa membantah di depan ayah tanpa membuat keributan. Ayah akhirnya menghela napas. Mungkin dia lelah berdebat, atau mungkin dia ingin melihat sejauh mana Bram akan bersandiwara. Baiklah, kalau itu maumu, Alina, kamu tidak usah khawatir. Aku ingin menangis saat melihat ayah dibantu masuk ke dalam mobil SUV besar milik Bram, bukan sedan ayah yang biasa. Bram beralasan mobilnya lebih nyaman dan bertenaga untuk tanjakan. Tapi otakku yang mulai paranoid berpikir lain, mungkin dia sudah mengotak-atik mobil itu. Hati-hati, Yah, bisikku saat memeluk ayah terakhir kali. Ayah menepuk punggungku pelan. Jaga rumah, nak. Tatapan ayah seolah menyeratkan pesan lain, jaga dirimu dari dia. Mobil SUV hitam itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Aku berdiri mematung di teras sampai mobil itu hilang di tikungan jalan. Perasaanku tidak enak. Sangat tidak enak. Dadaku sesak seolah ada batu besar yang menghimpit. Aku masuk ke dalam rumah, tapi tidak bisa tenang. Aku mondar-mandir di ruang tamu. Mencoba menyibukkan diri dengan menyiram tanaman, tapi air tumpah kemana-mana karena tanganku gemetar. Aku mencoba membaca buku, tapi tidak satupun kalimat yang masuk ke otakku. 2 jam berlalu. Seharusnya mereka sudah sampai di kaki gunung. Aku mencoba menelepon ponsel ayah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon Bram. Tersambung, tapi tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nihil. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Bayangan-bayangan mengerikan mulai bermunculan. Jalanan menuju villa itu terkenal sepi, berkelok-kelok tajam, dan di sisi kirinya adalah jurang yang dalam dengan sungai berbatu di dasarnya. Jika terjadi sesuatu di sana, tidak akan ada saksi mata. Tuhan, lindungi ayah, doaku berulang-ulang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik menyiksa batinku. Aku merasa seperti orang gila yang terkurung di rumahku sendiri. Aku ingin menyusul, tapi aku tidak bisa menyetir dan Pak Ujang sudah disuruh pulang oleh Bram. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suaranya yang nyaring membuatku terlompat kaget. Jantungku serasa mau copot. Aku berlari menyambar gagang telepon. Halo? Mas Bram? Tanyaku panik. Hening sejenak. Hanya ada suara kresek-kresek statis. Halo? Siapa ini? Teriakku. Neng Alina. Suara di seberang sana terdengar asing, berat, dan terengah-engah.
Aksennya medok, seperti warga desa. Siapa ini? Kenapa tahu nama saya? Ini Bapak. Bapak Handoko. Suara itu putus-putus. Ayah? Pekiku. Ayah di mana? Kenapa suaranya orang lain? Neng, dengar baik-baik. Suara di seberang berganti lagi, kini suara ayah yang terdengar sangat lemah, seperti orang yang menahan sakit luar biasa. Jangan percaya Bram. Dia loncat mobil. Jurang. Duniaku seakan runtuh mendengar kata-kata itu. Lututku lemas. Aku merosot ke lantai sambil mencengkeram gagang telepon erat-erat. Ayah di mana? Ayah selamat? Tangisku pecah. Ayah tersangkut di pohon, ditolong Mang Asep pencari kayu. Napas ayah terdengar berat. Dengar Alina? Bram pikir ayah sudah mati. Mobilnya hancur di sungai bawah. Jangan bilang siapa-siapa ayah masih hidup. Jemput ayah, di gubuk Mang Asep. Jalur tikungan ketiga, bawah tebing. Aku jemput sekarang. Yah, aku berangkat sekarang. Jangan bawa sopir, sewa taksi, atau orang lain. Jangan sampai Bram tahu. Sambungan terputus. Aku duduk terpaku di lantai yang dingin. Air mata membasahi pipiku, tapi di balik kesedihan itu, muncul perasaan lain yang membara. Amarah. Kebencian. Bram benar-benar melakukannya. Dia benar-benar mencoba membunuh ayahku. Suamiku sendiri adalah seorang pembunuh. Dia merencanakan ini semua. Dia mengusir sopir, dia membawa mobilnya sendiri, dia memilih rute sepi. Dan dia melompat keluar sebelum mobil itu masuk jurang. Betapa liciknya. Betapa kejamnya. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Bram pasti sedang menyusun skenario sandiwaranya sekarang. Dia pasti akan segera menelepon polisi dengan tangisan palsunya. Aku harus bergerak lebih cepat. Aku bangkit berdiri. Kakiku yang tadi lemas kini terasa kokoh. Alina yang cengeng dan manja sudah mati saat telepon itu terputus tadi. Kini yang tersisa adalah seorang anak perempuan yang akan melakukan apa saja untuk melindungi ayahnya dan menghancurkan pria yang telah mengkhianati mereka. Aku berlari ke kamar, mengambil tas, dompet, dan kunci rumah. Aku tidak menelepon Pak Ujang. Sesuai perintah ayah, aku tidak boleh mempercayai orang lingkaran dalam dulu. Aku memesan taksi online, menetapkan titik jemput sedikit jauh dari rumah agar tidak mencurigakan satpam kompleks. Tunggu aku, Mas Bram, desisku penuh dendam saat melangkah keluar rumah. Permainanmu baru saja dimulai, tapi akulah yang akan mengakhirinya. Siang itu, langit mendung seolah mendukung suasana hatiku yang gelap. Perjalanan terakhir yang direncanakan Bram untuk ayah, ternyata menjadi awal perjalanan balas dendamku. Taksi daring yang kutumpangi melaju menembus hujan rintik-rintik yang mulai turun membasahi kaca jendela. Sopir di depan sesekali melirik lewat spion tengah. Mungkin heran melihat penumpangnya yang berpenampilan seperti nyonya besar tapi meminta diantar ke daerah pelosok desa di kaki gunung, bukan ke villa mewah di puncaknya. Mbak, yakin alamatnya benar? Di depan sana itu jalan setapak. Mobil nggak bisa masuk. Tegur sopir itu ragu-ragu. Yakin, Pak? Berhenti di dekat pos ronda tua itu saja. Jawabku cepat. Tanganku meremas tas tangan dengan erat, hingga buku-buku jariku memutih. Jantungku berpacu lebih cepat dari roda mobil ini. Setelah membayar dan memberi tip lebih agar sopir itu tidak banyak bertanya, aku turun. Udara dingin pegunungan langsung menusuk kulit, tapi aku tidak peduli. Mataku menyapu sekeliling, mencari sosok yang disebutkan ayah di telepon. Tak lama, seorang pria parubaya dengan caping lusuh dan celana digulung selutut keluar dari balik pepohonan. Itu pasti Mang Asep. Neng Alina? Tanyanya setengah berbisik. Aku mengangguk cepat. Mang Asep? Di mana ayah saya? Tanpa banyak bicara, Mang Asep memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kami menuruni jalan setapak yang licin dan curam, menjauh dari jalan raya, menuju lembah di mana sungai mengalir deras. Jalur ini tersembunyi, tertutup rimbunnya semak belukar. Pantas saja Bram tidak melihat ada kehidupan di bawah sini. Di sebuah gubuk kayu sederhana tempat penyimpanan kayu bakar, aku melihatnya. Ayahku. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Pak Handoko yang gagah dan berwibawa,
kini duduk bersandar pada tumpukan karung goni. Pakaiannya kotor oleh tanah dan lumpur, ada perban darurat dari kain sarung yang membebat kakinya, dan goresan luka di pelipisnya. "Ayah," jeritku tertahan. Aku menghambur memeluknya, tak peduli kemeja sutraku kotor terkena lumpur. Ayah meringis pelan, tapi tangannya yang kasar mengusap punggungku. "Alina, kamu datang cepat sekali. Siapa yang melakukan ini? Yah? Ceritakan semuanya," tuntutku sambil memeriksa luka-lukanya. "Syukurlah, meski terlihat parah, sepertinya tidak ada pendarahan yang mengancam nyawa." Mang Asep rupanya pandai mengobati luka luar dengan ramuan tradisional. Ayah menarik napas panjang, matanya memancarkan kemarahan yang dingin. "Bram," desisnya. "Dia benar-benar iblis, Alina." Ayah mulai bercerita dengan suara parau. Di tengah jalan menanjak yang sepi, Bram mulai bertingkah aneh. Dia mengeluh rem mobil terasa blong. Ayah yang curiga sempat melihat Bram tersenyum tipis. Senyuman yang membuat darah ayah membeku, saat mobil mendekati tikungan tajam yang langsung berbatasan dengan jurang. Dia membuka kunci pintu kemudi jauh sebelum tikungan. Saat mobil melaju kencang ke arah pembatas jalan, dia melompat keluar, "Alina." Dia berguling ke aspal dengan teknik yang terlatih. Dia membiarkan ayah di dalam mobil yang meluncur bebas ke jurang. Aku membekap mulutku, menahan isak tangis yang bercampur mual. Membayangkan suamiku sendiri melakukan percobaan pembunuhan sekeji itu membuat perutku bergejolak. "Tapi Tuhan masih sayang padaku," lanjut ayah. "Mobil itu tersangkut di pohon besar yang tumbuh melintang di tebing sebelum jatuh ke sungai berbatu di dasar. Aku sempat terlempar keluar dari kaca yang pecah dan mendarat di semak-semak tebal." Mang Asep yang sedang mencari kayu melihat semuanya. Dia yang menyeret ayah ke sini sebelum Bram sempat melihat ke bawah. "Mobilnya jatuh ke sungai, Pak," tambah Mang Asep dengan logat Sunda yang kental. "Hanyut. Hancur lebur kena batu. Kalau Bapak masih di dalam, pasti sudah." Mang Asep tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Ayah menatapku tajam. Bram pasti mengira aku sudah mati tenggelam bersama mobil itu. Dia tidak akan turun ke bawah untuk memeriksa, karena medannya terlalu curam dan berbahaya. Dia pasti sudah menelepon polisi sekarang. Benar saja. Ponselku yang kupasang dalam mode getar berbunyi. Ada notifikasi berita dari portal daring ternama. Breaking news, mobil konglomerat Handoko terperosok ke jurang, diduga rem blong. Menantu selamat, korban belum ditemukan. Aku membuka artikel itu dengan tangan gemetar. Di sana terpampang foto Bram. Dia duduk di belakang ambulans. Wajahnya kotor, ada sedikit luka lecet di lengan, yang pasti dia buat sendiri saat melompat, dan dia menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, seolah-olah hancur karena kehilangan mertua tercinta. "Lihat ini, Yah," aku menunjukkan layar ponselku pada ayah. Ayah mendengus jijik. Air mata buaya. Dia sedang membangun alibi. Dia akan bilang dia berusaha menyelamatkanku tapi gagal. "Kita harus lapor polisi sekarang." "Yah, kita punya saksi." Mang Asep melihatnya melompat. Seruku emosi. Ayah menggeleng lemah. "Jangan. Belum saatnya, Alina. Kalau kita lapor sekarang, Bram akan berkelit. Dia punya uang, dia punya koneksi pengacara licik. Dia akan bilang dia melompat karena panik, bukan sengaja. Kita butuh bukti yang lebih kuat untuk memenjarakannya selamanya. Kita butuh dia merasa aman dulu. Lalu kita harus bagaimana? Bawa ayah ke rumah tua. Rumah peninggalan Ibu MU yang tidak pernah Bram injak. Dia tidak tahu tempat itu masih layak huni. Kita susun rencana dari sana. Biarkan dia merayakan kemenangannya sejenak. Sore itu juga, dengan bantuan Mang Asep yang memapah ayah lewat jalan tikus, kami berhasil mencapai jalan raya di titik yang berbeda, jauh dari lokasi kejadian. Sebuah mobil sewaan yang sudah kupesan menunggu di sana. Aku membawa ayah pergi, meninggalkan lokasi kematiannya, menuju tempat persembunyian kami. Sepanjang perjalanan, aku terus memantau berita. Bram bermain peran dengan sangat apik. Dia diwawancarai wartawan dengan suara bergetar. Saya sudah mencoba menarik rem tangan, tapi tidak berfungsi. Saya teriak pada papa untuk melompat, tapi sabuk pengamannya macet.
Saya gagal menjaga amanah. Aku mematikan ponsel dengan kasar. Rasa muak memenuhi rongga dadaku. Dulu aku mencintainya. Dulu aku memujanya sebagai penyelamat hidupku. Ternyata, aku hanyalah batu loncatan baginya untuk menguasai harta ayah. Tunggu saja, Bram, bisikku dalam hati sambil menatap jalanan yang mulai gelap. Kau pikir kau sutradara dalam drama ini? Tidak. Kau hanyalah badut yang sedang menari di atas kuburanmu sendiri. Rumah tua peninggalan ibu terletak di pinggiran kota yang tenang, dikelilingi pagar tinggi dan pepohonan rimbun. Rumah ini jarang dikunjungi, tapi aku selalu membayar orang untuk merawatnya. Bram selalu menolak diajak ke sini dengan alasan, bau apek, dan tidak selevel. Ironisnya, keangkuhannya itulah yang kini menjadi keuntungan bagi kami. Dia tidak akan pernah terpikir untuk mencari kami di sini. Malam sudah larut ketika kami sampai. Aku memapah ayah masuk, mendudukannya di sofa ruang tengah yang empuk. Aku segera menyeduh teh hangat untuk menenangkan saraf-saraf kami yang tegang, lalu membersihkan luka ayah dengan lebih layak menggunakan kotak P3K yang tersedia. Sakit, yah? Tanyaku saat mengoleskan antiseptik. Sakit di kaki ini tidak seberapa dibandingkan sakit hati melihat kelakuan suamimu. Lin, jawab ayah getir. Tiba-tiba, ponselku berdering panjang. Lagu klasik Fur Elise memecah keheningan malam. Nama, Suamiku Hati Merah 2, terpampang di layar. Emotikon hati yang dulu kusematkan dengan penuh cinta kini terlihat seperti ejekan. Ayah dan aku saling berpandangan. Angkat, Lin, perintah ayah tenang. Dia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya pelan, lalu menyandarkan punggungnya dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Nyalakan pelantang suara, speaker. Ayah ingin dengar seberapa hebat bakat aktingnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungku, lalu menekan tombol hijau. Halo, Mas? Suaraku kubuat sedikit bergetar, seolah-olah aku adalah istri yang sedang cemas menunggu kabar. Alina. Suara Bram terdengar pecah di seberang sana. Ada isak tangis tertahan yang sangat meyakinkan. Sayang, kamu di mana? Aku telepon ke rumah, pembantu bilang kamu pergi. Aku sedang menenangkan diri di luar. Mas. Perasaanku tidak enak sejak kamu pergi tadi. Ada apa? Kenapa suaramu begitu? Pancingku. Tangisan Bram meledak di ujung telepon. Suara yang begitu pilu, yang jika aku tidak tahu kebenarannya, pasti sudah membuatku ikut meraung. Maafkan aku, Alina. Maafkan aku, Papa. Papa. Ayah kenapa? Mas? Jeritku, berpura-pura panik. Papa meninggal, sayang. Ucap Bram akhirnya. Suaranya beralih menjadi nada duka yang dalam. Kecelakaan. Rem mobilnya blong di turunan tajam. Mobilnya masuk jurang dan terbawa arus sungai deras. Tim SAR bilang, mustahil ada yang selamat dari ketinggian itu. Aku melirik ayah. Beliau sedang meniup uap panas dari cangkir tehnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi mendengarkan berita kematiannya sendiri. Tidak mungkin. Lirikku. Mas bercanda kan? Aku berharap ini mimpi buruk, Alina. Tapi ini kenyataan. Aku sendiri yang mengantar Papa. Aku melihat mobil itu jatuh. Aku hampir mati mencoba menahannya. Bram terisak lagi, lalu dengan cepat, nada bicaranya berubah sedikit lebih tegas, seolah sedang berusaha tegar. Dengar, Alina. Kamu harus tabah. Sekarang kamu cuma punya aku. Disinilah momen itu dimulai. Momen di mana keserakahan Bram mulai merembes keluar dari balik topeng dukanya. Pengacara Papa baru saja bicara padaku di lokasi kejadian. Lanjut Bram. Kebohongan yang sangat konyol. Mana ada pengacara yang standby di jurang? Dia bilang, sebelum berangkat terapi, Papa sudah menandatangani dokumen pelimpahan kuasa penuh. Mungkin Papa sudah firasat. Semua perusahaan dan aset sudah dialihkan ke namaku untuk pengelolaan sementara agar saham tidak anjlok karena berita ini. Aku menahan napas. Betapa cepatnya dia bergerak. Bahkan jenazah, yang dia kira, ayah belum ditemukan, dia sudah bicara soal aset. Oh ya? Tanyaku pelan, berusaha terdengar bingung dan rapuh. Iya, sayang.
Papa bilang kamu tidak akan sanggup mengurus bisnis yang keras ini. Jadi, semuanya jatuh ke tanganku. Kamu tidak dapat apa-apa secara hukum selain rumah tua ibumu itu dan uang bulanan. Tapi tenang saja, aku suamimu. Hartaku adalah hartamu juga. Aku akan menjagamu. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api amarahku. Kamu tidak dapat apa-apa. Rumah tua. Dia bahkan sudah merencanakan untuk membuangku ke rumah ini, tempat di mana aku dan ayah bersembunyi sekarang. Aku menatap ayah. Dia tersenyum sinis, lalu mengangguk pelan, memberi kode agar aku mengikuti permainan Bram. Ayah mengangkat cangkirnya, seolah bersulang untuk kebodohan Bram. Aku menarik sudut bibirku, membentuk senyuman miring yang untungnya tidak bisa dilihat Bram. Aku menahan tawa yang ingin meledak mendengar kenaifannya. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku adalah Alina yang bodoh dan penurut. Begitu ya, Mas? Jawabku dengan nada pasrah yang kutata sedemikian rupa. Kalau itu memang wasiat ayah, aku terima. Aku percaya padamu, Mas. Kamu lebih paham soal perusahaan daripada aku. Tolong urus semuanya ya. Tentu, sayang, jawab Bram, terdengar lega dan puas. Nada kemenangannya nyaris tak bisa disembunyikan lagi. Kamu memang istri yang baik. Pemakamannya, maksudku, upacara tabur bunga karena jasadnya mungkin tidak ketemu, akan diadakan hari Minggu. Pulanglah, aku butuh kamu di sini untuk menghadapi wartawan. Aku akan pulang besok, Mas. Aku butuh waktu sendiri malam ini untuk berduka, jawabku. Baiklah. Istirahat yang cukup. I love you, Alina. Iya, jawabku singkat, lalu mematikan sambungan. Aku tidak sudi membalas ucapan cintanya yang palsu itu. Aku meletakkan ponsel di meja. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya tawa kecil keluar dari mulutku. Tawa yang kering, dingin, dan tanpa rasa humor. Hebat sekali, kata ayah sambil menggelengkan kepala. Dia bahkan sudah menyiapkan skenario kalau jasadku tidak ditemukan. Upacara tabur bunga? Dia benar-benar ingin menghapus jejakku secepat mungkin. Dia bilang aset sudah pindah tangan. Yah, apa itu mungkin? Tanyaku khawatir. Dokumen palsu, jawab ayah tenang. Ingat tanda tangan digital dan kertas kosong yang pernah dia minta ayah tanda tangani bulan lalu dengan alasan administrasi pajak? Dia pasti menyalahgunakannya. Tapi jangan khawatir, dokumen palsu tetaplah palsu. Kita akan biarkan dia merasa di atas angin. Ayah meletakkan cangkir tehnya yang sudah kosong. Matanya menatap lurus ke depan, penuh determinasi. Mulai besok, kamu harus berakting, Alina. Jadilah janda yang berduka. Jadilah istri yang bodoh. Biarkan dia memecat orang-orang kepercayaanku. Biarkan dia merasa dia adalah raja. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit nanti saat kita hempaskan dia ke tanah. Aku mengangguk mantap. Rasa takutku sudah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah adrenalin dan keinginan kuat untuk membalas dendam. Malam ini, di rumah tua yang sunyi ini, Alina yang lemah telah mati bersama kematian ayahnya. Aku siap, Yah, ucapku tegas. Mari kita buat dia menyesal pernah dilahirkan. Ayah tersenyum bangga, senyum seorang panglima perang kepada prajurit terbaiknya. Perang kami melawan Bram baru saja dimulai, dan kami memegang kartu as yang tidak dia ketahui. Orang mati yang bisa berbicara. Aku melangkah masuk ke dalam rumah utama dengan langkah yang sengaja kuseret, menciptakan kesan lelah dan putus asa yang mendalam. Bram sudah menunggu di ruang tamu. Begitu melihatku, dia langsung beranjak dari sofa kulitnya dan menghampiriku dengan wajah penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Dia merentangkan tangannya, memelukku erat seolah dialah satu-satunya tempatku bersandar di dunia ini. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, aroma yang dulu kusukai namun kini membuat perutku mual karena bercampur dengan bau pengkhianatan. Sayang, kamu pucat sekali, bisiknya di telingaku, tangannya mengelus punggungku dengan ritme yang teratur. Maafkan aku tidak bisa menjemputmu. Banyak sekali yang harus kurus di sini. Polisi, wartawan, kolega bisnis papa, semuanya menuntut perhatian. Aku membiarkan tubuhku terkulai lemas di pelukannya, menyembunyikan wajahku di dadanya agar dia tidak bisa melihat mataku yang kering tanpa air mata.
Aku capek, Mas. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Aku masih tidak percaya ayah sudah tiada. Bram melepaskan pelukannya sedikit, memegang kedua bahuku dan menatapku lekat. Matanya menyiratkan dominasi yang terselubung kelembutan palsu. Aku tahu, Alina. Aku juga hancur. Papa sudah seperti ayah kandungku sendiri. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Hidup harus terus berjalan, dan perusahaan Papa membutuhkan pemimpin. Kamu percaya padaku, kan? Tentu saja, Mas, jawabku dengan suara lirih yang parau. Aku tidak tahu apa-apa soal bisnis. Aku takut, Mas. Bagaimana kalau perusahaan bangkrut karena ayah meninggal? Sudut bibir Bram terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang penuh kemenangan. Itulah yang ingin dia dengar. Ketidakberdayaan. Tenang saja. Selama ada aku, warisan Papa aman. Kamu cukup duduk manis di rumah. Habiskan uang untuk belanja atau ke salon. Biar urusan pusing ini jadi tanggung jawabku. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang luar biasa bagiku. Bram bergerak dengan kecepatan kilat untuk menghapus jejak kekuasaan ayah di rumah maupun di perusahaan. Dia mulai memecat staf-staf lama yang setia pada ayah dengan alasan efisiensi dan peremajaan manajemen. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan, mengaduk bubur ayam yang tidak berselera kumakan, ketika aku mendengar suara keributan dari ruang kerja ayah. Aku berjalan pelan mendekat dan melihat Burini, sekretaris pribadi ayah yang sudah mengabdi selama 30 tahun, sedang menangis sambil membereskan barang-barangnya ke dalam kardus. Bram berdiri menjulang di hadapannya dengan tangan bersedekap, wajahnya dingin tanpa ampun. Tapi, Pak Bram, saya tahu semua jadwal Bapak Handoko. Saya yang memegang arsip penting selama ini. Bapak tidak bisa memecat saya begitu saja tanpa pesangon yang layak. Isak Burini. Burini, potong Bram tajam. Perusahaan butuh darah segar. Cara kerja ibu sudah kuno, tidak sesuai dengan visi saya ke depan. Soal pesangon, itu urusan HRD, bukan urusan saya. Silakan tinggalkan ruangan ini sekarang, atau saya panggil satpam untuk menyeret ibu keluar. Hatiku mendidih melihat kekejaman itu. Burini adalah orang yang dulu sering membelikanku es krim saat aku kecil menunggu ayah di kantor. Ingin rasanya aku berteriak memaki Bram, tapi aku teringat pesan ayah, jadilah istri bodoh. Aku melangkah masuk dengan wajah bingung. Ada apa ini, Mas? Kenapa Burini menangis? Bram menoleh, wajahnya seketika berubah lembut. Ah, Alina. Tidak ada apa-apa. Burini memutuskan untuk pensiun dini. Dia ingin istirahat di kampung halamannya. Benar kan, Bu? Bram menatap Burini dengan sorot mata mengancam. Burini menatapku dengan mata basah, seolah ingin mengadu, tapi dia melihat ketakutan di mataku, yang kuharap dia mengerti itu hanya akting. Dia akhirnya mengangguk pelan. Iya, Non Alina. Saya pamit. Setelah Burini pergi, Bram merangkul pinggangku. Nah, sekarang lebih lega. Aku akan menggantinya dengan sekretaris baru yang lebih kompeten dan menarik. Biar suasana kerja lebih segar. Aku hanya mengangguk patuh. Terserah Mas saja. Yang penting Mas tidak terlalu capek. Di balik sikap penurutku, aku bekerja dalam diam. Setiap kali Bram pergi ke kantor, aku menyelinap keluar lewat pintu belakang. Aku tidak menggunakan mobilku ataupun sopir baru sewaan Bram. Aku berjalan kaki cukup jauh hingga ke jalan raya, lalu menaiki ojek pangkalan menuju rumah tua, tempat ayah bersembunyi. Di sana, kami menyusun serangan balik. Ayah, meski kakinya masih diperban, otaknya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Dia sudah menghubungi detektif swasta kepercayaannya yang bekerja di luar radar perusahaan. Lihat ini, Lin, kata ayah suatu sore, menyodorkan sebuah tablet padaku. Di layar tablet itu, terlihat rekaman CCTV buram dari sebuah minimarket di dekat lokasi kejadian kecelakaan. Rekaman itu menunjukkan mobil SUV Bram berhenti sebentar di pinggir jalan sebelum tikungan maut itu. Bram terlihat turun, memeriksa bagian bawah mobil, lalu melakukan sesuatu di bagian roda depan. Gerakannya cepat dan mencurigakan. Ini bukti dia merusak sistem pengereman, kata ayah geram.
Resolusinya memang tidak terlalu tinggi untuk melihat detail alat yang dia pakai, tapi ini cukup untuk mematahkan alibinya bahwa remblong mendadak. Dia merencanakannya. Dan ini, ayah menyodorkan berkas lain. Rekam medis palsu. Dia membayar psikiater korup untuk membuat surat diagnosa yang menyatakan aku mengalami demensia dini sejak 6 bulan lalu. Dengan surat ini, dia ingin membatalkan semua keputusan bisnisku di masa lalu dan melegitimasi surat wasiat palsu yang dia buat, seolah-olah aku menyerahkan kekuasaan karena sadar otakku sudah tidak mampu. Aku membaca berkas itu dengan tangan gemetar. Demensia? Ayahku adalah orang paling cerdas yang aku kenal. Fitnah ini benar-benar keji. Bram juga tidak tahu kalau mobilnya memiliki sistem black box sederhana yang merekam percakapan di kabin. Tambah ayah sambil tersenyum miring. Alat itu tersembunyi di bawah dashboard. Saat mobil diangkat dari sungai oleh tim evakuasi kemarin, yang tentu saja dilakukan diam-diam oleh orang bayaran kita sebelum polisi datang, alat itu masih utuh karena terlindung pelindung kedap air. Ayah punya rekaman suaranya? Tanyaku takjub. Setiap kata, Alina. Teriakan palsunya, suara pintu terbuka sebelum benturan, dan gumamannya saat dia keluar dari mobil. Mati kau tua bangka. Itu kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum mobil meluncur. Darahku berdesir panas. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk mengirim Bram ke penjara seumur hidup. Tapi ayah belum puas. Dia ingin menghancurkan Bram di depan umum, di saat dia merasa paling tinggi. Kapan rapat itu, Lin? Tanya ayah. Lusa? Yah. Rapat umum pemegang saham luar biasa. Agendanya tunggal. Pengumuman kematianmu dan pengangkatan CEO baru sesuai wasiat? Jawabku. Bagus. Ayah menyeringai. Kita akan datang. Tapi kau harus datang lebih dulu. Biarkan dia menikmati panggungnya. Biarkan dia merasa sudah menggenggam dunia. Saat dia hendak menyentuh mahkota itu, kita akan memenggal tangannya. Malam sebelum rapat, Bram pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Dia membawa sebotol anggur mahal dan 2 gelas kristal. Dia menuangkan anggur itu dan menyodorkannya padaku. Untuk masa depan kita, sayang, katanya sambil mendentingkan gelasnya ke gelasku. Besok adalah hari bersejarah. Perusahaan papa akan resmi menjadi milik kita. Ah, ralat, milikku untuk kita. Aku menyesap anggur itu sedikit, merasakan pahitnya yang tidak sebanding dengan kepahitan hidupku saat ini. Aku gugup. Mas, aku harus datang besok. Harus? Dong. Kamu adalah simbol persetujuan keluarga. Kamu hanya perlu duduk, diam, pasang wajah sedih, dan angguk kalau notaris bertanya. Sisanya aku yang atur. Jangan bicara yang aneh-aneh. Ingat, kamu tidak mengerti hukum, jadi jangan sampai salah ngomong dan bikin malu. Iya, Mas. Aku akan diam saja, janjiku. Bram tertawa renyah, lalu mengecup keningku. Anak pintar. Setelah ini, kita akan liburan ke Eropa. Kita lupakan semua kesedihan ini. Kita mulai hidup baru. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ayah yang menunggu di rumah tua. Ya, Bram. Kita akan mulai hidup baru. Aku sebagai wanita merdeka, dan kamu sebagai narapidana. Sandiwara istri bodoh ini akan segera berakhir, dan tirai panggung yang sesungguhnya akan segera dibuka. Hari yang ditunggu-tunggu Bram akhirnya tiba. Langit pagi itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut berduka atau mungkin sedang mempersiapkan badai untuk menyambut kejatuhan seorang pengkhianat. Aku bangun lebih awal dari biasanya, menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wajahku terlihat lesu, bukan karena akting, tapi karena kurang tidur menahan gejolak adrenalin yang membakar dada. Bram masuk ke kamar dengan setelan jas hitam terbaiknya. Dia tampak gagah, berwibawa, dan memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat. Tidak ada sedikit pun jejak kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kegembiraan yang dia coba samarkan. Alina, pakai gaun hitam yang ini, perintahnya sambil melempar sebuah gaun hitam sederhana ke atas kasur. Gaun itu potongannya kuno dan sedikit kebesaran. Jangan pakai perhiasan mencolok. Kamu harus terlihat sederhana dan rapuh. Para pemegang saham harus melihatmu sebagai janda putri tunggal yang butuh perlindungan, bukan wanita sosialita yang siap berfoya-foya.
Aku menuruti perintahnya tanpa bantahan. Saat mengenakan gaun itu, aku merasa seperti sedang mengenakan kostum badut dalam sirkus yang dibuat Bram. Rambutku kuikat asal-asalan sesuai instruksinya agar terlihat kusut dan sedih. Sempurna, gumam Bram puas saat melihat penampilanku. Ayo berangkat. Jangan lupa skenarionya. Diam, menunduk, menangis kalau perlu. Perjalanan menuju kantor pusat Handoko Group terasa sangat lama. Gedung pencakar langit yang dibangun ayah dengan keringat dan darah itu kini berdiri menjulang di hadapan kami. Saat mobil kami berhenti di lobi, puluhan wartawan sudah menunggu, kamera mereka berkilatan seperti petir. Bram langsung merangkul bahuku protektif, memasang wajah sendu di depan kamera. Mohon berikan kami ruang. Istri saya masih sangat terpukul, ucapnya pada wartawan dengan suara berat yang penuh empati palsu. Dia benar-benar aktor yang handal. Kami berjalan masuk ke lift khusus eksekutif. Begitu pintu lift tertutup dan kami hanya berdua, wajah sendu Bram lenyap seketika, digantikan oleh seringai angkuh. Dia merapikan dasinya di cermin lift. Hari ini, Alina. Hari ini aku akan menjadi raja di gedung ini. Pintu lift terbuka di lantai teratas. Ruang rapat direksi sudah dipenuhi orang. Meja oval panjang dari kayu mahoni itu dikelilingi oleh para pemegang saham utama, dewan komisaris, dan jajaran direksi. Di ujung meja, ada sebuah kursi kosong. Kursi ayah. Melihat kursi itu, hatiku terasa nyeri, tapi aku segera menguatkan diri. Ayah sedang dalam perjalanan. Aku hanya perlu mengulur waktu. Kedatangan kami membuat ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Ada tatapan kasihan, ada tatapan meremehkan, dan ada juga tatapan curiga dari beberapa teman lama ayah yang mungkin merasa ada yang janggal dengan kematian mendadak ini. Bram mendudukanku di kursi di sebelah kanan kursi utama, sementara dia berdiri di ujung meja, tepat di depan kursi ayah, seolah-olah kursi itu memang sudah menjadi hak miliknya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Bram membuka rapat dengan suara lantang dan percaya diri. Kita berkumpul di sini dalam suasana duka yang mendalam. Kepergian Bapak Handoko adalah pukulan telak bagi kita semua. Namun, seperti pesan beliau semasa hidup, roda perusahaan tidak boleh berhenti berputar. Dia memberi isyarat pada seorang pria berkacamata tebal yang duduk di sudut, Notaris Prasetyo. Aku tahu dia. Dia adalah notaris baru yang dibawa Bram 2 bulan lalu, menggantikan notaris lama keluarga kami. Orang ini pasti sudah dibayar mahal. Silakan, Pak Prasetyo, bacakan wasiat terakhir almarhum. Perintah Bram. Pak Prasetyo berdiri, membuka sebuah map kulit dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin dia gugup, atau mungkin nuraninya masih sedikit berfungsi. Dia mulai membacakan dokumen itu dengan bahasa hukum yang berbelit-belit. Intinya adalah kebohongan besar yang sudah kami prediksi. Bahwa mengingat kondisi kesehatan Bapak Handoko yang terus menurun, baik secara fisik maupun mental, dan mengingat bahwa putri tunggal beliau, Ibu Alina, tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas yang memadai untuk menjalankan operasional perusahaan raksasa ini. Aku mendengar bisik-bisik di antara para peserta rapat. Beberapa melirikku dengan pandangan merendahkan. Hatiku panas mendengar namaku disebut tidak kompeten di depan umum, dicap bodoh dalam surat wasiat ayahku sendiri. Bram benar-benar ingin menghancurkan harga diriku sepenuhnya. Maka dengan ini, seluruh hak pengelolaan aset, hak suara dalam rapat pemegang saham, dan jabatan CEO Handoko Group, diserahkan sepenuhnya kepada menantu saya, Saudara Bramantio, yang telah terbukti dedikasinya. Bram menundukkan kepalanya dengan gaya sok rendah hati, seolah dia menerima beban berat yang tidak dia inginkan tapi harus dia pikul demi bakti pada mertua. Apakah ada keberatan? Tanya Notaris Prasetyo setelah selesai membaca. Seorang pria tua dengan rambut putih berdiri. Itu Pak Darmawan, sahabat seperjuangan ayah. Maaf, saya ingin bertanya. Setahu saya, Pak Handoko selalu ingin Alina yang meneruskan, didampingi tim profesional. Kenapa mendadak wasiatnya berubah drastis seperti ini? Dan kenapa ada klaim gangguan mental? Saya bertemu Pak Handoko minggu lalu, beliau sangat sehat akalnya. Jantungku berdebar. Syukurlah masih ada orang waras di sini. Bram tersenyum sabar, senyum yang merendahkan. Pak Darmawan, demensia itu penyakit yang licik. Kadang terlihat sehat, kadang lupa segalanya.
Saya dan Alina yang merawatnya setiap hari di rumah. Kami yang tahu kondisi sebenarnya. Benar kan, Alina? Bram menatapku tajam. Ini adalah isyarat bagiku untuk bicara. Semua mata kini tertuju padaku. Inilah momen yang Bram siapkan. Pengakuan dari putri kandung untuk memvalidasi semua kebohongan ini. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Mataku bertemu dengan mata Bram. Di sana, aku melihat ancaman tersembunyi. Bicara yang benar, atau kau akan menyesal. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, ayah memang sering lupa akhir-akhir ini. Beliau sering bingung. Terdengar helaan napas kecewa dari Pak Darmawan. Dia kembali duduk, kalah. Bram tersenyum lebar, sangat puas. Aku baru saja memberinya kunci kerajaan ini. Dia pikir aku sudah takluk sepenuhnya. Terima kasih, Alina, ucap Bram lembut. Nah, karena tidak ada keberatan lain, dan ahli waris utama sudah membenarkan kondisi almarhum, mari kita lanjutkan ke proses penandatanganan akta pengalihan kekuasaan dan peresmian CEO baru. Notaris Prasetyo menyodorkan dokumen tebal itu ke hadapan Bram. Pena emas sudah disiapkan. Suasana ruangan hening, tegang. Hanya suara kertas yang dibalik yang terdengar. Bram mengambil pena itu. Tangannya mantap, tidak ragu sedikit pun. Dia menatap berkeliling ruangan sekali lagi, menikmati momen kemenangannya. Tatapannya berhenti padaku. Dia mengedipkan sebelah matanya, sebuah gestur arogan yang mengatakan, kita menang, sayang. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang mulai terbit di bibirku. Dia tidak tahu bahwa aku sedang menghitung mundur dalam hati. 3. Bram membuka tutup pena. 2. Ujung pena menyentuh kertas. 1. Tunggu, seruku tiba-tiba. Suaraku menggema di seluruh ruangan, keras dan lantang, jauh berbeda dari suara lirihku tadi. Tangan Bram terhenti. Dia menatapku kaget, alisnya bertaut. Alina, ada apa? Jangan bikin keributan sekarang. Aku berdiri dari kursiku. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk. Tidak ada lagi tatapan lesu. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke arah Bram dengan tatapan menantang. Sepertinya ada kesalahan dalam prosedur ini, kataku lantang. Anda tidak bisa mengalihkan kekuasaan pemilik perusahaan tanpa persetujuan pemilik aslinya. Alina, duduk, desis Bram, wajahnya mulai memerah menahan marah. Pemilik aslinya sudah meninggal. Jangan bicara melantur karena sedih. Siapa bilang meninggal? Suara itu bukan suaraku. Itu suara berat, berwibawa, dan sangat familiar yang datang dari arah pintu masuk ruang rapat. Semua kepala di ruangan itu berputar serentak ke arah pintu. Wajah Bram memucat seketika, seolah darah di tubuhnya disedot habis. Pena di tangannya terlepas dan jatuh menggelinding di atas meja, menghasilkan bunyi, tik, yang nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Di sana, didorong di atas kursi roda oleh polisi berseragam lengkap, duduklah sosok yang seharusnya sudah menjadi mayat di dasar jurang. Pak Handoko. Ayahku menatap Bram dengan sorot mata yang bisa membunuh. Lanjutkan, Bram. Kenapa berhenti? Aku ingin lihat bagaimana kau memalsukan tanda tanganku di depan mataku sendiri. Ruangan itu meledak dalam kegemparan. Ruang rapat di lantai teratas gedung pencakar langit Handoko Group itu hening, namun bukan keheningan yang damai. Itu adalah jenis keheningan yang mencekik, seolah-olah oksigen di dalam ruangan perlahan disedot keluar, digantikan oleh ketegangan yang pekat dan aroma keserakahan yang menguar dari tubuh suamiku, Bram. Aku duduk di kursiku, kedua tanganku saling meremas di bawah meja. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku, bukan karena takut, melainkan karena menahan gejolak adrenalin yang meledak-ledak di dalam dada. Mataku terpaku pada pena emas di tangan Bram. Pena itu berkilau tertimpa cahaya lampu gantung kristal, benda kecil yang akan menjadi segel bagi kemenangan terbesarnya, atau kehancuran paling memalukan baginya. Di sekeliling meja oval raksasa itu, para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi senior duduk dengan wajah tegang. Sebagian besar dari mereka menunduk, tak berani menatap mataku. Mereka merasa bersalah karena membiarkan kudeta ini terjadi, namun terlalu pengecut untuk melawan Bram yang saat ini memegang kendali penuh. Notaris Prasetyo,
Pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang tampak terlalu sempit untuk perut buncitnya, menyodorkan dokumen pengalihan kekuasaan itu sedikit lebih dekat ke arah Bram. "Silakan, Pak Bram," ucap notaris itu dengan suara yang berusaha terdengar profesional, meski aku bisa menangkap getaran gugup di ujung kalimatnya. "Tanda tangan Bapak di sini akan meresmikan segalanya. Sesuai wasiat almarhum Pak Handoko, seluruh aset, hak veto, dan kepemimpinan perusahaan akan beralih kepada Bapak sebagai wali amanat mutlak." Bram tersenyum. Senyum itu bukan untuk notaris, bukan pula untuk para hadirin. Senyum itu dia tujukan padaku. Dia menoleh sedikit, menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan kemenangan mutlak. Matanya seolah berkata, "Lihat, Alina, aku menang. Kau kalah. Ayahmu mati, dan kerajaannya sekarang milikku." Darahku mendidih. Ingin rasanya aku meludah ke wajah tampan yang penuh kepalsuan itu. Namun, aku menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghitung mundur di dalam kepalaku. 3. Bram membuka tutup pena emas itu. Bunyi, klik, halusnya terdengar seperti letusan pistol di telingaku. 2. Dia memosisikan ujung pena di atas garis tanda tangan. Tinta hitam itu siap menggoreskan sejarah baru yang kelam bagi perusahaan ayahku. 1. Tunggu. Suaraku memecah keheningan. Bukan suara lirih dan gemetar yang selama ini kukeluarkan saat berakting sebagai istri bodoh. Ini adalah suara lantang, tegas, dan penuh otoritas. Suara yang mewarisi darah Handoko. Gerakan tangan Bram terhenti seketika, hanya 1 milimeter di atas kertas. Dia menoleh padaku dengan kening berkerut, campuran antara kaget dan marah. "Alina," desisnya tajam, suaranya rendah namun penuh ancaman. "Apa-apaan ini? Jangan membuat keributan di saat genting. Kita sudah membicarakan ini di rumah. Duduk dan diam." Para pemegang saham mulai kasak-kusuk. Pak Darmawan, sahabat lama ayah yang duduk di ujung meja, mengangkat wajahnya, menatapku dengan harapan yang samar. Aku tidak mempedulikan perintah Bram. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Bunyi gesekan kaki kursi dengan lantai marmer terdengar nyaring. Aku tidak lagi membungkuk. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku, dan menatap lurus ke dalam mata suamiku, mata seorang pengkhianat. "Ada prosedur yang salah di sini, Tuan calon CEO," kataku dingin. "Anda begitu terburu-buru ingin menguasai tahta sampai lupa etika dasar bisnis." "Etika?" Bram tertawa meremehkan. Dia meletakkan penanya dengan kasar. "Apa yang kau tahu soal etika bisnis, Alina? Kau hanya wanita rumahan yang tahunya belanja dan salon. Dokumen ini sah. Wasiat papa sah. Notaris sudah memverifikasinya. Apalagi masalahmu?" "Masalahnya adalah validitas persetujuan." Balasku tenang, melangkah perlahan menuju ujung meja, mendekati tempat Bram berdiri. Hukum perusahaan menyatakan bahwa pengalihan aset sebesar ini memerlukan persetujuan mutlak dari pemilik aslinya. Dan setahuku, pemilik aslinya belum memberikan izin. Wajah Bram memerah menahan amarah. Dia mulai kehilangan kesabarannya. "Kau mulai melantur karena sedih. Pemilik aslinya sudah mati. Papa sudah meninggal di jurang itu. Mayatnya mungkin sudah dimakan ikan. Sadarlah, Alina," teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Siapa bilang aku sudah mati?" Suara itu datang bukan dari mulutku. Suara itu berat, serak, berwibawa, dan sangat familiar. Suara yang selama puluhan tahun menjadi titah di gedung ini. Suara yang seharusnya sudah terkubur bersama rongsokan mobil di dasar sungai. Jantung Bram seakan berhenti berdetak. Aku melihatnya. Aku melihat momen di mana rohnya seakan tersedot keluar dari tubuhnya. Wajahnya yang merah karena marah seketika berubah pucat pasi, seputih kertas dokumen di hadapannya. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil karena teror yang murni. Semua kepala di ruangan itu berputar serentak ke arah pintu ganda ruang rapat yang terbuat dari kayu jati tebal. Perlahan, pintu itu terbuka. Di sana, dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan seorang perawat medis, duduklah sosok itu di atas kursi roda. Perban melilit kepalanya, menutupi luka sobek akibat benturan. Kakinya dibebat gips tebal.
Wajahnya penuh goresan dan lebam yang membiru. Namun, sorot mata itu masih setajam mata elang yang siap menyambar mangsanya. "Pak Handoko. Ayahku. Hantu." Bram berbisik, kakinya mundur selangkah hingga menabrak tepi meja. Tangannya gemetar hebat, menjatuhkan pena emas itu ke lantai. Tidak mungkin, ini pasti hantu." Ayah tidak menjawab. Dengan isyarat tangan, dia meminta polisi mendorong kursi rodanya masuk. Roda kursi berdecit pelan di atas karpet tebal, suara yang terdengar mengerikan bagi Bram, seolah suara lonceng kematian yang mendekat. Suasana ruangan menjadi kacau balau. Beberapa direksi wanita memekik tertahan. Pak Darmawan berdiri dengan mata berkaca-kaca, mulutnya menganga tak percaya. Notaris Prasetyo tampak seperti orang yang ingin pingsan. Wajahnya banjir keringat dingin, matanya liar mencari jalan keluar. Ayah berhenti tepat di ujung meja, berhadapan langsung dengan Bram. Jarak mereka hanya terpisah meja panjang, namun terasa seperti jurang yang memisahkan antara kebenaran dan kejahatan. "Kau kecewa melihatku, Bram?" tanya ayah. Suaranya tenang, namun setiap suku katanya mengandung bisa yang mematikan. "Kau pikir jurang sedalam itu cukup untuk membunuhku? Kau pikir memotong kabel rem dan melompat keluar seperti pengecut sudah cukup untuk menyingkirkan Handoko?" Bram menggeleng-gelengkan kepalanya panik. Dia tampak seperti orang gila yang kehilangan pijakan realitas. "Bohong. Ini bohong. Kau bukan papa. Papa sudah mati. Aku melihat mobilnya jatuh. Aku melihatnya sendiri." "Tentu saja kau melihatnya," potongku tajam. Aku berdiri di samping kursi roda ayah, meletakkan tanganku di bahunya sebagai tanda dukungan. "Kau melihatnya karena kau yang merencanakannya. Kau yang menyuruh Pak Ujang libur. Kau yang bersikeras menyetir sendiri. Dan kau yang melompat keluar sebelum mobil itu menghantam pembatas jalan." "Fitnah!" teriak Bram histeris. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. "Kalian bersekongkol. Istriku ini gila. Dia menyewa aktor untuk menyamar jadi papa. Lihat orang tua ini, wajahnya diperban, bisa saja siapapun di balik perban itu. Papa kena demensia. Ingat surat dokter itu? Dia pikun. Apapun yang dia katakan tidak valid." Bram berusaha mencari sekutu. Dia menoleh ke arah para pemegang saham, merentangkan tangannya memohon dukungan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tertipu. Ini kudeta yang dilakukan Alina karena tidak terima warisan jatuh ke tangan saya. Ini semua sandiwara." Ayah tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan penuh rasa jijik. "Sandiwara, katamu?" Ayah mencondongkan tubuhnya ke depan, menahan rasa sakit di rusuknya. "Mari kita lihat siapa yang bersandiwara di sini. Inspektur, tolong putar rekaman dari black box mobil saya." Seorang perwira polisi maju ke depan, meletakkan sebuah perangkat audio portabel di tengah meja, tepat di samping mikrofon rapat. Dia menekan tombol play. Ruangan itu hening total. Bahkan suara napas pun seolah tak terdengar. Kresek, us. Suara angin dan deru mesin mobil. Lalu terdengar suara Bram, jernih dan tak terbantahkan. Suara yang akrab bagi semua orang di ruangan itu. "Maaf, Pak. Remnya sepertinya bermasalah." Nadanya dibuat-buat panik, tapi terlalu tenang untuk situasi darurat. Kemudian suara ayah yang benar-benar panik. "Bram, awas tikungan. Injak remnya. Injak rem tangannya." "Sudah, Pak. Tidak berfungsi." Suara klik pintu mobil dibuka. Suara angin menderu kencang masuk ke dalam kabin. Lalu, momen yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Suara Bram terdengar lagi, kali ini sangat dekat dengan alat perekam, mungkin karena dia membungkuk untuk melompat keluar. Suara itu dingin, kejam, dan penuh kebencian. "Mati kau tua bangka. Hartamu akan lebih berguna di tanganku daripada membusuk bersamamu." Brak! Suara pintu ditutup, benda menghantam. "Bram! Bram!" Teriakan ayah yang memilukan. Lalu suara gemuruh. Suara logam beradu dengan batu, suara kaca pecah, dan akhirnya hening. Rekaman berhenti. Wajah para pemegang saham berubah menjadi horor. Pak Darmawan menutup mulutnya,
air mata menetes di pipinya. Bu Laras, Direktur Keuangan, menatap Bram dengan pandangan jijik seolah dia melihat kotoran. Bram membeku. Dia tidak bisa lagi berteriak. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Suaranya sendiri telah mengkhianatinya. Kalimat, "Mati kau tua bangka," masih terngiang-ngiang di setiap sudut ruangan, memantul di dinding-dinding kaca, menjadi vonis yang tak terelakkan. Itu rekayasa Ai. Gumam Bram lemah, tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Argumennya sudah hancur lebur. Ayah mengangkat tangannya, menunjuk tumpukan dokumen yang dibawa polisi. "Bukan hanya itu, Bram. Kami punya rekaman CCTV saat kau mengotak-atik ban mobil di minimarket. Kami punya kesaksian Mang Asep, pencari kayu yang melihatmu melompat dan berguling di aspal lalu berakting menangis. Kami punya bukti transfer dari rekening pribadimu ke Notaris Prasetyo untuk memalsukan surat wasiat ini." Notaris Prasetyo, yang sedari tadi diam, tiba-tiba jatuh berlutut. "Ampun, Pak Handoko. Ampun. Saya dipaksa. Pak Bram mengancam karir saya. Dia bilang Bapak sudah tidak ada, jadi tidak akan ada yang tahu." Pengakuan notaris itu adalah paku terakhir di peti mati Bram. Bram menatap sekelilingnya dengan liar. Dia sadar dia sudah kalah telak. Dinding-dinding kekuasaan yang dia bangun dalam imajinasinya kini runtuh menimpanya. Dia terperangkap. Tiba-tiba, insting binatang buasnya muncul. Jika dia tidak bisa menang, dia akan menghancurkan segalanya. Matanya tertuju padaku. Tatapan penuh dendam kesumat. "Ini semua gara-gara kau, Jalang," teriaknya. Dalam sekejap mata, Bram menyambar pisau pemotong kertas yang tergeletak di meja dekatnya. Dia melompati meja rapat, menerjang ke arahku. Gerakannya cepat, didorong oleh keputusasaan. "Alina, awas!" teriak ayah. Polisi bereaksi, tapi jarak Bram terlalu dekat denganku. Aku melihat kilatan logam itu mendekat. Namun, aku bukan lagi Alina yang lemah. Selama berhari-hari bersembunyi, aku telah memvisualisasikan momen ini. Saat Bram menerjang, aku tidak mundur. Aku justru mengambil langkah ke samping dengan cepat, membiarkan momentum tubuhnya membawanya melewatiku. Dengan sekuat tenaga, aku mengayunkan tas kerjaku yang berat, yang berisi laptop dan berkas tebal, menghantam kepalanya. Bug! Bram terhuyung. Keseimbangannya goyah. Sebelum dia sempat berbalik, 2 orang polisi sudah menubruknya dari belakang. Mereka membanting tubuh Bram ke lantai marmer yang keras. Pisau pemotong kertas terlempar jauh. "Lepaskan aku. Lepaskan," raung Bram saat wajahnya ditekan ke lantai. Tangannya ditarik paksa ke belakang. Bunyi klik borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar, seperti musik terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Napas Bram memburu, mendengus seperti banteng yang terluka. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dari posisi terhina di lantai. "Alina, tolong aku," bisiknya, tiba-tiba mengubah taktik menjadi memelas. "Aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini. Jangan biarkan mereka membawaku." Aku menatapnya dari atas. Dulu, aku selalu mendongak menatapnya, memuja setiap perkataannya. Sekarang, dia berada tepat di tempat yang seharusnya, di bawah kakiku. "Suamiku sudah mati, Bram," jawabku dingin, suaraku bergema di ruangan yang sunyi. "Dia mati bersamaan dengan hati nuraninya di tebing itu. Kau hanyalah orang asing yang mencoba membunuh ayahku." Bram masih mencoba meronta saat polisi menariknya berdiri. Jas mahalnya kusut, rambutnya berantakan, dan wibawanya lenyap tak berbekas. "Bawa dia pergi," perintah ayah tegas. Baunya mengotori ruangan ini. Saat polisi menyeret Bram keluar, para pemegang saham yang tadinya diam mulai bersuara. Teriakan cemoohan dan makian terdengar. "Dasar pembunuh. Pengkhianat. Penipu ulung." Bram diseret melewati lorong panjang, disaksikan oleh puluhan karyawan yang sudah berkumpul di luar karena mendengar keributan. Ini adalah akhir dari sandiwara babak pertamanya, dan awal dari penderitaan nyatanya. Kekacauan di ruang rapat perlahan mereda setelah Bram dan notaris korup itu digelandang masuk ke dalam lift khusus tahanan. Namun, drama hari itu belum berakhir.
Saat polisi melakukan penggeledahan cepat terhadap barang-barang pribadi Bram yang tertinggal, sebuah ponsel pintar miliknya yang tergeletak di meja bergetar berulang kali. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan serangkaian notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Aku, yang berdiri paling dekat dengan meja itu, melirik tanpa sengaja. Namun apa yang kubaca membuat darahku, yang tadinya sudah mulai dingin, kembali mendidih. Nama kontak itu, Rina Marketing, My Future. Pesan 1, sayang, rapatnya sudah selesai? Aku sudah di travel agent. Pesan 2, tiket ke Paris untuk minggu depan sudah booket. First class, seperti janjimu. Pesan 3, aku nggak sabar kita resmi go public setelah kamu jadi CEO. Si anak manja itu sudah kamu uruskan surat cerainya? Duniaku serasa berhenti berputar sejenak. Napasku tercekat di tenggorokan. Rina? Bayangan wajah wanita itu muncul di benakku. Rina, staf pemasaran yang baru bekerja 6 bulan di sini. Wanita muda, cantik, modis, yang selalu tersenyum manis dan memuji penampilanku setiap kali aku datang ke kantor membawakan makan siang untuk Bram. Wanita yang sering membawakanku kopi dan berkata, Ibu Alina beruntung sekali punya suami sesetia Pak Bram. Ternyata, di balik senyum manis itu, dia adalah ular yang melilit leherku. Jadi, rencana pembunuhan ayah bukan hanya soal harta. Itu juga soal kebebasan Bram untuk bersama wanita lain. Dia ingin menyingkirkan ayah untuk mendapatkan uangnya, dan menyingkirkanku untuk mendapatkan wanita impiannya. Aku hanyalah batu loncatan yang akan dibuang ke tong sampah setelah tidak berguna. Lin, suara ayah menyadarkanku. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena murka. Pak polisi, panggilku pada inspektur yang masih ada di ruangan. Tolong jadikan ini barang bukti tambahan. Dan tolong kirim unit untuk menjemput wanita ini. Namanya Rina, divisi pemasaran lantai 12. Dia terlibat dalam perencanaan penggunaan uang hasil kejahatan. Polisi itu mengangguk tegas, mengambil ponsel tersebut dan segera memberi instruksi lewat radio panggilnya. Aku berjalan menuju jendela besar, melihat ke bawah. Di lobi gedung, aku bisa melihat mobil polisi yang membawa Bram mulai bergerak, dikerumuni wartawan. Kau baik-baik saja, nak? Ayah memutar kursi rodanya mendekatiku. Aku berbalik, menatap ayah dengan mata yang kering. Anehnya, tidak ada air mata. Rasa sakit hati karena perselingkuhan itu tertutupi oleh rasa lega yang luar biasa, karena mengetahui kebenaran sepenuhnya. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa, di kepalaku. Semuanya jelas sekarang. Bram adalah monster paket lengkap. Aku lebih dari baik. Yah, jawabku mantap. Aku merasa ringan. Seperti sampah busuk baru saja dibuang dari rumah kita. Sore itu juga, berita penangkapan Bram meledak di seluruh media nasional. Headline di mana-mana menulis, menantu durhaka, percobaan pembunuhan konglomerat Handoko demi harta dan wanita simpanan. Wajah Bram dan Rina terpampang jelas. Reputasi yang dia bangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan jam. 2 minggu kemudian, udara di dalam ruang kunjungan Rutan Salemba terasa lembab dan berbau pembersih lantai murahan. Dinding-dinding beton abu-abu yang dingin menjadi saksi bisu ratusan percakapan menyedihkan setiap harinya. Aku duduk di salah satu bilik kaca, menunggu. Pintu besi di seberang sana terbuka. Seorang petugas menggiring pria berbaju oranye kusam. Itu Bram. Hanya dalam 2 minggu, dia berubah drastis. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal, kini dicukur hampir botak. Jalannya bungkuk, tidak ada lagi dada yang membusung sombong. Dia duduk di kursi seberang, menatapku lewat kaca pemisah. Tangannya terborgol di atas meja. Saat melihatku, ada kilatan harapan di matanya, harapan bodoh yang menyedihkan. Dia meraih gagang telepon interkom. Aku melakukan hal yang sama. Alina. Suaranya terdengar pecah dan serak lewat gagang telepon. Alina, terima kasih Tuhan kamu datang. Aku tahu kamu masih peduli. Sayang, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Pengacaraku bilang kalau kamu mencabut laporan, aku bisa bebas. Atau setidaknya hukuman ringan. Tolong, Alina.
Aku suamimu. Ingat janji pernikahan kita? Aku menatapnya datar. Penampilanku hari ini sangat berbeda dari terakhir kali dia melihatku. Aku mengenakan setelan blazer putih gading yang pas badan, rambutku digerai indah, dan riasan wajahku tegas. Aku bukan lagi janda berduka. Aku adalah CEO wanita. Janji pernikahan, ulangku sinis. Janji yang mana, Bram? Janji untuk saling menjaga dalam sakit dan sehat? Atau janji setia sampai maut memisahkan? Kau melanggar keduanya. Kau mencoba membuat maut itu datang lebih cepat untuk ayahku, dan kau berselingkuh dengan Rina saat aku sedang menangisi kematian palsu ayah. Wajah Bram menegang saat aku menyebut nama Rina. Rina, dia yang menggodaku. Alina, sumpah. Aku laki-laki biasa, aku hilaf. Dia tidak berarti apa-apa. Bram berusaha mengelak, melemparkan kesalahan pada selingkuhannya sendiri. Betapa pengecutnya. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Kemarin aku bertemu Rina saat pemeriksaan silang di kantor polisi. Dia bilang kau yang menjanjikannya dunia. Dia bilang kau yang merencanakan semuanya. Kalian berdua sama saja, saling menggigit saat kapal mulai karam. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasku dan menempelkannya ke kaca. Apa ini? Tanya Bram, matanya menyipit. Surat gugatan cerai, jawabku tegas. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Karena kau sudah berstatus tersangka dengan bukti kuat, prosesnya akan sangat cepat. Aku menuntut perceraian dengan alasan KDRT psikis, percobaan pembunuhan terhadap keluarga, dan perzinahan. Aku juga membekukan semua aset gabungan kita yang ternyata isinya uang hasil korupsimu di perusahaan ayah. Mata Bram membelalak. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku punya hak atas harta Gonogini. Tidak ada harta Gonogini untuk kriminal yang mencoba membunuh mertuanya. Bram, potongku tajam. Kau akan keluar dari penjara ini, mungkin 20 tahun lagi, sebagai gelandangan. Tanpa uang, tanpa nama baik, dan tanpa keluarga. Bram mulai memukul kaca pemisah dengan tangannya yang terborgol. Wajahnya memerah padam karena amarah yang meledak. Dasar wanita jalang. Kau pikir kau bisa memimpin perusahaan? Kau bodoh. Kau lemah. Tanpa aku, Handoko Group akan bangkrut dalam sebulan. Kau akan merangkak kembali padaku minta tolong. Petugas di belakang Bram langsung sigap menahan bahunya, siap menyeretnya kembali ke sel. Aku berdiri, menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin. Kau salah, Bram. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu percaya pada cinta, sampai aku lupa logika. Tapi kau yang membangunkanku. Terima kasih. Aku mendekatkan wajahku ke kaca. Dan soal perusahaan? Saham kita naik 15% sejak aku mengambil alih dan membersihkan tikus-tikus sepertimu. Ternyata, membuang parasit adalah strategi bisnis terbaik. Alina. Bram berteriak-teriak saat petugas menyeretnya paksa menjauh dari bilik. Dia meronta, memaki, dan meludahi lantai. Pemandangan yang menyedihkan dari seorang pria yang dulu merasa dirinya raja dunia. Aku meletakkan gagang telepon itu perlahan. Klik. Hubungan kami putus. Selesai. Aku berjalan keluar dari rutan. Di luar, langit Jakarta begitu cerah. Awan putih berarak pelan ditiup angin. Aku menghirup udara bebas dalam-dalam. Rasanya manis. Di parkiran, mobil sedan hitam sudah menunggu. Kaca jendela belakang turun, memperlihatkan wajah ayah yang tersenyum. Sudah selesai? Tanya ayah. Aku masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Sudah. Yah. Bab terakhir sudah ditutup. Bagus. Sekarang, kita buka bab baru. Ayah menepuk tanganku. Rapat dengan investor Jepang jam 2 siang. Mereka ingin bertemu dengan CEO baru yang viral, karena keberaniannya melawan korupsi internal. Aku tersenyum lebar. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antusiasme. Ayo, Yah. Jangan biarkan mereka menunggu. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota. Aku melihat pantulan diriku di kaca spion. Tidak ada lagi Alina yang ragu. Tidak ada lagi Alina yang bergantung pada orang lain. Yang ada hanyalah Alina Handoko,
seorang putri yang menyelamatkan ayahnya, seorang istri yang menghukum pengkhianatnya, dan seorang wanita yang akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Dendamku sudah terbalas tuntas. Bukan dengan darah, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kuraih tanpa bayang-bayang Bram. Dan itu adalah balas dendam yang paling manis.